semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai sedulur sikep atau yang dikenal dengan suku Samin. Pertama, perkenalkan kelompok kami terdiri dari Alvita Ivani Paskalia, saya sendiri, Mutiara, Felicia, Reski Karunia Putra, Hanifah Ayu Rizky Muhammad, Muhammad Fakri Rahman, Muhammad Alifanda Meirawan, Weni Veronica Septiana, dan Penny Otavia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sedulur sikep secara umum. Sedulur sikep itu berasal dari bahasa Jawa, yang berarti dalam bahasa Indonesianya saudara sikep. Adalah kelompok masyarakat yang berusaha menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Samin atau biasa dikenal dengan Saminisme. Sedulur sikep merupakan suatu ajaran berupa pengetahuan lokal dan interaksi antara manusia dengan alam. Sedulur sikep sendiri merupakan salah satu tradisi dan budaya yang merupakan bagian dari kebudayaan Jawa. Oleh karena itu, sedulur sikep dapat ditemui baik di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Penghayatan kepercayaan sedulur sikep yang diajarkan oleh si Samin Surosetiko atau yang dikenal dengan nama Raden Pohar ini masih diamalkan sejumlah masyarakat di Kabupaten Kudus di Jawa Tengah, seperti yang ada di Lari Rejo, Kaliyoso, Karangrewo, dan Kutuk yang masuk wilayah Kecamatan Kendaan. Di Lari Rejo yang terletak sejauh 12 km dari pusat kota Kudus, terdapat sekitar 10-18 kepala keluarga kakak yang menganut ajaran Saminisme. Dari jumlah tersebut, mayoritas mereka hidup sebagai petani. Sesepuh sedulur sikep Lari Rejo atau yang dikenal dengan nama Budi Sentosa yang merupakan keturunan murid Samin Surasentiko mengatakan jika ajaran sedulur sikep lebih menekankan kearifan lokal masyarakat Jawa, interaksi antar sesama manusia, dan berselaras dengan alam. Kelompok masyarakat sedulur sikep adalah penganut ajaran Samin Surasentiko yang muncul di Blora sejak zaman kolonial Belanda. Keberadaan mereka awalnya menentang segala kebijakan dan aturan yang dibuat oleh penjajah pada masa itu. Kini masyarakat sedulur sikep tersebar di sejumlah daerah di sekitar Blora, antara lain di Bojonegoro, Pati, dan juga di Kudus. Secara geografis, sedulur sikep merupakan salah satu tradisi dan juga budaya yang merupakan bagian dari kebudayaan Jawa. Jadi sedulur sikep ini adalah kebudayaan yang berasal dari Jawa. Dan oleh karena itu, sedulur sikep dapat ditemui baik di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Tetapi sedulur sikep ini hanya berasal dari Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, sedangkan di Jawa Barat tidak ada. Lalu komunitas masyarakat yang disebut sedulur sikep ini terbanyak ditemukan di daerah Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Gresik, dan yang terakhir ada di Kabupaten Madiun. Yang saya sebutkan itu adalah kabupaten-kabupaten yang untuk di Provinsi Jawa Timur sendiri. Jadi untuk Provinsi Jawa Timur saja sudah ada 6 kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur itu sendiri. Sementara untuk di Provinsi Jawa Tengah, komunitas sedulur sikep ini dapat ditemui di daerah Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, dan juga Kota Kudus. Jadi dibanding Jawa Timur, mungkin di Jawa Tengah ini lebih banyak yang
menganuti sedulur sikap ini. Jadi kesimpulannya seperti itu. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Samin dan juga sejarah sedulur sikap. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah Samin terlebih dahulu. Samin berasal dari nama seorang penduduk yaitu Ki Samin Suro Sentiko yang lahir pada tahun 1859 di Desa Poso, Kabupaten Blora di Jawa Tengah. Dulu, Samin dianggap sebagai residivis oleh pemerintah Belanda atau penjahat yang sering keluar masuk penjara. Namun, bagi masyarakat di pedesaan Bojonegoro, ia memiliki predikat sebagai pencuri berhati mulia. Mirip dengan kisah Robin Hood di hutan Sherwood, Inggris. Bahkan, seorang guru besar di Surabaya menyebut sosok Samin sebagai intelektual di desa sejarah itu tersebut. Samin juga merupakan seorang pemimpin yang sangat dihormati oleh masyarakat di pedesaan tersebut. Para pejuang penggerakan melawan pemerintah kolonial Belanda, ia merupakan pemimpin dari penggerakan tersebut. Juga disebut sebagai guru kebatinan dan juga Raja Tanah Jawa. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang sejarah sedulur sikap sendiri. Nah, sedulur itu ada dikarenakan kemunculan ajaran Samin yang dipelopori oleh seseorang tokoh yang berasal dari salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Nama kabupatennya adalah Kabupaten Blora. Tokohnya tersebut memiliki nama Samin Suro Sentiko, tapi masyarakat sekitar dapat menyebutnya dengan nama lain yaitu Raden Kohar. Karena itulah sedulur sikap memiliki nama lain sedulur sikap Blora. Raden Kohar adalah anak dari Raden Surowijoyo. Surowijoyo sendiri ternyata salah satu aktivis yang dikenal dikarenakan melakukan perlawanan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada masa itu. Nah, bentuk perlawanannya itu dengan cara mendirikan kelompok perlawanan yang bernama Tiang Sami Amin. Nah, ternyata si Raden Kohar ini juga masih dipercaya memiliki garis keturunan dari kerajaan Majapahit loh. Baru tahu kan? Nah, inti dari ajaran Samin yaitu membela hak para petani. Pada slide ini merupakan slide lanjutan tentang penjelasan sejarah sedulur sikap sendiri. Nah, tentang Raden Kohar memiliki berbagai macam versi yang berbeda dan dari berbagai referensi yang berbeda. Yang pertama, yaitu Raden Kohar dalam sejarahnya pernah melakukan suatu pemberontakan dengan bentuk pembangkangan terhadap penjajahan pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1890-an. Namun, dalam buku The Samin Movement karya Henry J. Benda dan Lance Castle, perlawanan Raden Kohar dimulai dari 4 Februari tahun 1907. Nah, ada versi lain lagi nih tentang si Raden Kohar atau Raden Samin tersebut. Versi lainnya adalah diungkapkan dari seorang antropolog yang bernamakan Amir Widodo dalam karyanya yang berjudulkan Samin in the Order, dengan kutipan lagi The Politics of Encounter and Isolation. Raden Kohar memulai pemberontakannya terhadap kolonial Hindia Belanda pada dekade 1890-an kalau menurut dari buku si Amir Widodo tersebut. Nah, inti dari ajaran si Samin itu sebenarnya masih sama, yaitu
membela hak dari para petani. Selanjutnya, Raden Kohar sendiri kemudian tertangkap di Rembang, yaitu salah satu tempat yang berada di Jawa Tengah, oleh pemerintah kolonial Belanda atau Hindia Belanda pada tahun 1914, dan selanjutnya dibuang ke Padang yang berada di Sumatera Barat dengan tuduhan pemberontakan hingga wafat di sana. Kisah suku Samin. Samin Surasantiko adalah keturunan dari Adipati Brotoningrat, Bupati yang memerintah Kabupaten Sumoroto atau yang kini dikenal sebagai Tulungagung pada 1802 sampai dengan 1826. Samin Surasantiko lahir pada tahun 1859 di Desa Ploso Kediran atau Kecamatan Radu Blatung, Kabupaten Blora dengan nama Raden Kohar. Sang ayah, Samin Sepuh, merupakan orang yang berjasa dalam membantu orang-orang miskin di daerah Bojonegoro, Jawa Timur. Samin Sepuh memiliki nama asli Raden Surowijaya. Samin Surasantiko menjadi satu-satunya anak Samin Sepuh yang menyebarkan ajaran tersebut. Ia bahkan memperluas daerah penyebaran ajaran Samin Sepuh. Pada tahun 1890, Samin Surasantiko mulai menyebarkan ajaran sang ayah di daerah Klopo Dhuwur, Blora, Jawa Tengah. Masyarakat sekitar menerima dengan baik ajaran tersebut. Banyak orang yang merasa tertarik dan Samin Surasantiko berhasil mengumpulkan banyak pengikut dalam waktu yang sangat singkat. Samin Surasantiko berakhir diasingkan ke kota Padang, Sumatera Utara, bersama 8 pengikutnya. Sang pendiri suku Samin ini meninggal pada tahun 1914 di tempat pengasingan itu sendiri. Baik, perkenalkan nama saya adalah Felicia. Saya akan menjelaskan mengenai kisah dari sedulur Sikep. Penghayat kepercayaan sedulur Sikep yang diajarkan oleh Samin Surasantiko atau biasa disebut dengan Raden Kohar masih diamalkan sejumlah masyarakat di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, seperti di Larikrejo, Kaliyoso, Karangrowo, dan Kutuk yang masuk wilayah Kecamatan Undaan. Di Larikrejo, sejauh 12 km dari pusat kota Kudus, terdapat sekitar 10-18 kepala keluarga yang menganut ajaran Saminisme. Dari jumlah tersebut, mayoritas mereka hidup sebagai petani. Sesepuh sedulur Sikep Larikrejo, Budi Santosa yang merupakan keturunan murid Samin Surasantiko atau Raden Kohar, mengatakan bahwa ajaran sedulur Sikep lebih menekankan kearifan lokal masyarakat Jawa, interaksi antar sesama manusia, dan berselaras dengan alam. Sejarah Sikep itu tidak tertulis, tetapi melalui budaya tutur, sehingga pemahaman masing-masing pengikutnya sedikit berbeda, khususnya ajaran-ajaran yang diyakininya. Budi Santosa menegaskan bahwa ajaran Sikep itu sudah ada jauh sebelum era kolonialisme masuk ke Nusantara, mengingat bahwa ajaran Sikep meneruskan apa yang menjadi ajaran warisan leluhur orang Jawa sebagai agama Adam atau orang awam menyebutnya sebagai Kapitayan. Hanya saja, ajaran sedulur Sikep yang berlandaskan ajaran kerohanian genah dundu geng roso, ngerteno mulo sangkan paringging dumadi, gumelare jagat sepisanan jagat sing uwang itu kembali terkenal luas. Saat Samin Surasantiko melakukan perlawanan tanpa menumpahkan darah terhadap penjajah Belanda. Selain itu, dalam kesehariannya, pengikut sedulur Sikep juga ditekankan atau larangan mutlak dalam ajaran Samin, seperti bersikap drengki atau tidak tanduk yang jahil, dahpen atau suka mencela, kemeren iri hati, pekpinek lian, mengambil milik orang lain tanpa izin, dan beda sapodo, padaning urip, atau membeda-bedakan sesama makhluk hidup.
Kaum sedulur sikap selalu memiliki tampilan khas seperti mengenakan pakaian Jawa serba hitam dan ikat kepala. Pakaian adat ini adalah wujud pegangan orang Jawa yang tidak dapat ditinggalkan. Budi mengatakan bahwa leluhur orang Jawa ini kurang apa? Semua sudah dipikirkan sejak dahulu. Bagaimana bertingkah laku, andap asor, unggah-ungguh, sastra, bahasa, pitungan, dan masih banyak lagi. Sehingga apa yang kami jalankan masih menjadi kearifan lokal. Meski begitu, dalam kesehariannya, komunitas ini mulai membuka diri dengan perubahan zaman. Mengingat Budi Santosa meyakini adanya kalimat ndek sing kudu ditinggal, ndek sing kudu digowo, atau yang artinya mana yang harus ditinggal dan mana yang harus diamalkan. Bagi Budi, tanah Jawa sekarang sudah merdeka dari tangan bangsa kolonial sehingga baginya wajib mengikuti aturan pemerintah saat ini. Kalau zaman Belanda wajar tidak sekolah, wajar tidak mengikuti aturan pemerintah Belanda karena mereka penjajah. Kalau sekarang kan sudah merdeka, jadi kita ikuti aturan pemerintah saat ini. Di dalam bercocok tanam, ia pun mengaku telah mengikuti seruan program pemerintah lantaran metode lama dirasa sudah tidak relevan lagi sekarang ini. Setelah ada irigasi, kita serempak sesuai aturan pemerintah. Saya pernah 2 tahun kembali ke cara lama dengan mengurangi pupuk dan pestisida kimia, hasilnya merosot tajam, kata Budi Santosa. Meski begitu, setiap mau menanam atau memanen padi, pihaknya tidak meninggalkan praktik-praktik yang dijalankan sedulur sikap. Nyengkuyung sandang pangan kan memang harus dislamati. Kami biasa menyebutnya berukuhan. Adanya berukuhan diharapkan kita selalu dilimpahi hidup sehat dan berkecukupan. Begitu pula padi yang kami tanam bisa dipanen dengan baik. Ditambahkan, walau sedulur sikap tidak memiliki hari raya khusus seperti aliran kepercayaan atau agama lainnya, namun setiap pada bulan Suro dalam penanggalan Jawa, kaum sikap biasa melangsungkan tirakat muteh atau puasa, makan tidak mengandung hewan hidup atau biasanya hanya nasi putih saja. Tidak tidur sehari semalam dan semedi atau meditasi pemusatan pikiran dan perasaan secara bersama-sama. Itu kan tadi ajaran Jawa, sehingga kalau kita klaim sebagai hari raya sikap, itu nggak baik. Kalau kita mau buat hari raya sendiri sebetulnya bisa aja kalau kita mau, kata Budi. Adanya stigma negatif, kolot, bodoh, dan tidak mengikuti aturan merupakan produk Belanda di era kolonial yang dilabelkan pada sedulur sikap. Hal itu dilakukan agar paham perlawanan terhadap penjajah yang digagas Samin Suro Sentiko saat itu tidak semakin meluas. Saya kira stigma negatif buatan Belanda itu masih ada sampai sekarang, kata Budi Santosa. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sistem pernikahan di suku Samin. Dalam pernikahan di suku Samin, nilai kelurahan budi sangat dijunjung dalam menciptakan Atmajatama atau anak yang mulia yang pantas dengan ajaran Ki Samin Suro Sentiko. Maka dari itu, perceraian dan poligami tidak diperbolehkan dalam pernikahan di suku Samin. Selain itu, hubungan homoseksual juga dilarang karena menyimpang dari ajaran agama. Masyarakat Samin mempunyai pemahaman bahwa perkawinan adalah hal yang fundamental dan universal. Fundamental dengan artian perkawinan adalah suatu hal dasar yang wajib dijalani oleh semua orang. Dan universal di sini mempunyai artian bahwa perkawinan akan dilakukan oleh semua orang tak terkecuali umurnya. Apabila terjadi perceraian, diwajibkan untuk menyerahkan istri kepada mertuanya, karena pernikahan pun terjadi karena persetujuan orang tua dari pihak mempelai perempuan. Untuk harta yang didapat saat pernikahan, dilakukan kesepakatan bersama dalam keputusan pembagian. Dahulu, sistem pernikahan di suku Samin menganut prinsip endogami, di mana hanya diperbolehkan untuk menikah dengan seseorang dari masyarakat Samin. Saat ini sudah boleh menikah dari luar masyarakat Samin dengan syarat pasangan yang dipilih juga akan mengikuti ajaran Samin. Hal ini diwajibkan untuk tetap menjaga nilai Samin di keluarga tersebut dan juga keturunannya nanti. Sebelum menikah, pasangan wajib menjalani tradisi nyuwito atau magang, di mana calon mempelai laki-laki akan bekerja dan tinggal di rumah calon mertuanya dengan tujuan untuk mengabdi
kepada orang tua calon mempelai perempuan. Proses nyuwito berakhir dengan ditandai dengan melakukan hubungan tubuh yang dinamakan tradisi kerukunan. Namun, saat ini tradisi kerukunan sudah tidak dilakukan lagi karena bertentangan dengan ajaran Islam. Sebelumnya, pernikahan di suku Samin tidak didaftarkan di KUA atau kantor urusan agama. Akan tetapi, di zaman sekarang, semua perkawinan sudah wajib didaftarkan ke KUA. Ritual perkawinan di komunitas Samin terdiri dari beberapa unsur, yaitu nyumu, ngandek, peningset, nyuwito, kesaksian dan adang akeh, lokasi dan undangan, hidangan dan suguhan, dan pakaian perkawinan. Nyumuk adalah proses di mana keluarga calon mempelai laki-laki datang ke tempat keluarga calon mempelai perempuan. Kegiatan ini mempunyai maksud untuk menanyakan status calon istri, apakah sudah mempunyai calon suami atau masih seorang gadis. Jika belum, maka proses nyumuk ini akan dilanjutkan ke proses ngandek. Apabila sudah mempunyai calon, maka proses nyumuk pun sudah berakhir dan tidak berlanjut ke proses selanjutnya. Yang kedua adalah proses ngandek. Proses ngandek adalah proses resmi keluarga calon mempelai putra untuk menyunting putri dari seorang keluarga. Ibu calon mempelai putra akan memberikan cincin emas untuk calon mempelai putri untuk memberi tanda bahwa sudah diendek atau dibatasi. Selain cincin emas, keluarga calon mempelai putra akan membawa hasil pertanian dan makanan sebagai oleh-oleh untuk hidangan para tamu. Sang calon mempelai putra tidak mengikuti langsung proses ngandek ini, dalam artian orang tua sudah mewakili proses ngandek. Proses ngandek biasanya dilakukan saat malam hari. Peningset adalah istilah untuk suatu barang yang mempunyai simbol untuk mengikat. Peningset menggambarkan komitmen membangun rumah tangga antara kedua belah pihak calon mempelai laki-laki maupun pihak calon mempelai perempuan. Nyuwito atau yang disebut juga dengan magang adalah suatu proses di mana calon mempelai putra mengabdi kepada keluarga calon mempelai putri. Pengabdian dilakukan dengan melakukan kegiatan pekerjaan kesehariannya. Nyuwito dilakukan untuk menilai kepribadian pemuda tersebut dan apakah cocok untuk kehidupan rumah tangganya nanti. Yang keempat adalah kesaksian dan adang akeh. Perkawinan diakhiri dengan proses kesaksian lalu dilanjutkan oleh adang akeh atau hajatan. Yang kelima adalah lokasi dan undangan. Lokasi pernikahan biasanya diadakan di rumah mempelai. Tamu undangan terdiri dari keluarga mempelai dan tetangga dari komunitas Samin maupun non-Samin. Yang ketujuh adalah hidangan dan suguhan. Hidangan biasanya disiapkan oleh bantuan dari tetangga sendiri. Hidangan yang disuguhkan adalah hasil dari perkebunan sendiri. Dan yang terakhir adalah pakaian perkawinan. Mempelai laki-laki Samin menggunakan pakaian kombor sepanjang bawah lutut yang berwarna hitam dan juga menggunakan belangkon di kepalanya. Sedangkan mempelai perempuan menggunakan pakaian Jawa pada umumnya. Baik, saya akan menerangkan serta menjelaskan tentang sistem kemasyarakatan dari sedulur sikap. Kesederhanaan masyarakat. Mayoritas dari mereka bermata pencarian sebagai petani dengan menerapkan sistem pertanian yang tetap menjaga keseimbangan alam. Sebab bagi mereka, hidup berasal dari dan untuk alam. Mereka bercocok tanam dengan tidak menggunakan bahan kimia dan membuat alat pertanian sendiri dengan cara memandeh. Hasilnya cukup untuk makan sehari-hari. Jadi mereka bercocok tanam dengan tidak menggunakan bahan kimia serta membuat alat pertanian sendiri. Lalu hasilnya itu untuk hanya untuk makan ia sehari-hari dan tidak mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Mereka tak berpikir untung rugi karena
Yang terpenting bagi mereka adalah sebuah rasa cukup. Seperti masyarakat sana itu berpikir bahwa hanya rasa cukuplah yang mereka cari. Orang Samin hidup serba sederhana. Dalam pandangan mayoritas orang kota, rumah-rumah mereka dari papan serta kayu. Di sekelilingnya ada tegal dan sawah yang hijau dan luas. Semuanya asri meski jalan setapaknya belum beraspal. Selain itu, mereka gemar saling membantu jika sesamanya ada yang kesulitan. Mereka tak meminta bayaran, semuanya ikhlas berbondong-bondong menolong. Jadi mereka sifatnya itu gotong royong, masih kental sekali di daerahnya. Apakah formula yang membentuk masyarakat Samin menjadi demikian? Mereka berpegang teguh pada ajaran Samin yang terdiri dari tuntunan, pepali atau larangan, dan pedoman. Ajaran itu berisi pesan moral antara lain sebuah kejujuran, sabar, trokal atau berusaha, lan narimo, yaitu menerima dengan ikhlas akan anugerah Sang Pencipta, rukun, atau yang dapat diartikan pertalian persahabatan dan persaudaraan, gotong royong, atau dapat diartikan sebuah kerjasama. Kelima tuntunan tersebut saling berintegrasi dan menjadi perekat hubungan antar sesama manusia yang akhirnya membentuk kedamaian pada masyarakat Samin. Sebagai pembendung sifat-sifat tercela, ada 5 larangan mutlak dengan ajaran Samin, seperti bersikap derengki atau tindak tanduk yang jahil, sri, menjegal, dahpen, suka mencela, kemeren, iri hati, pinelian, mengambil milik orang lain tanpa izin, dan beda sapodo padaning urip, yaitu membeda-bedakan sesama makhluk hidup. Larangan inilah yang menjauhkan masyarakat Samin dari segala bentuk kejahatan, sehingga tingkat kriminalitas sangat minim di daerahnya. Jadi ini merupakan sebuah tradisi atau wasiat dari leluhur sebelumnya yang diturunkan kepada keturunan-keturunan dari masyarakat Samin, bahwa ada beberapa hal yang harus selalu dipegang erat untuk masyarakat Samin itu sendiri. Selebihnya, untuk mempertahankan konsistensi norma hidup yang arif, masyarakat Samin berpegang teguh pada 3 pedoman seperti pengucapan, partikel, dan kelakuan yang artinya ucapan, pikiran dan tindakan yang perlu diperhatikan. Maka dari itu, masyarakat Samin Bojonegoro senantiasa berjaga. Pada masa kini, mereka tidak lengah dengan tetap merekatkan ajaran-ajaran Samin pada kehidupan sehari-hari. Dari keindahan hidup yang berpendar, dari kearifan dan kesederhanaan, ambisi dan egoisme yang menjangkiti kebanyakan masyarakat modern nyaris tak terlihat di daerah atau di suku Samin ini. Soal jargon yang bermunculan saat ini untuk mengampanyekan aksi peduli lingkungan hidup melawan pemanasan global seperti think globally, act locally, ternyata justru telah dilakukan masyarakat Samin sejak dahulu kala. Jadi masyarakat Samin selalu mengedepankan bahwa lingkungan haruslah tetap terjaga keasriannya serta tidak untuk merusak sebuah alam. Jadi mereka pun dari dulu selalu menjaganya. Dan mereka tidak hanya memikirkan tentang keseimbangan alam dan kerukunan hidup antar warga saja, namun juga memikirkan kelangsungan alam untuk generasi penerus dan membantu dalam menjaga keutuhan persatuan nasional. Bagaimana bisa ajaran tersebut bertahan di era yang sudah modern ini? Karena ajaran tersebut sudah menyatu pada sistem kehidupan masyarakat Samin. Kepemimpinan sedulur sikap. Awal mula kepemimpinan. Perjuangan diawali oleh kakek Samin Suro Sentiko, yaitu Kanjeng Raden Mas Adipati Brotodiningrat, yang saat itu menjabat sebagai Bupati Tulungagung. Pada awalnya, perjuangan mereka menggunakan kekerasan terhadap penjajahan Belanda. Namun,
Secara perlahan, perlawanan menjadi gerakan sikap bodoh amat. Mereka berpura-pura bagai menjadi orang yang bodoh. Kemudian, Raden Mas Pati Brotodiningrat mempunyai 2 orang anak, yaitu yang pertama Raden Ronggo Wirjodiningrat dan yang kedua Raden Surowijoyo. Raden Surowijoyo inilah kemudian melanjutkan perjuangan ayahnya Kanjeng Raden Mas Adipati Brotodiningrat terhadap bangsa Belanda. Raden Surowijoyo melakukan perlawanan dengan cara merampok orang kaya Belanda pada masa itu. Hasil rampokan tersebut kemudian dibagikan oleh Raden Surowijoyo kepada rakyat dan sisanya digunakan untuk membentuk gerombolan atau komunitas pemuda yang dinamakan Samin pada tahun 1840. Kemudian, kata Samin inilah yang diambil dari nama kecil Surowijoyo. Kepemimpinan setelah wafatnya Samin Surosentiko dimulai tahun 1920. Sebelum diasingkan Belanda ke Sawalunto di Padang, Samin Surosentiko banyak memberikan pesan-pesan kepada masyarakat Samin pada saat itu. Dengan terpaksa, tidak bisa melanjutkan ajarannya tersebut, Samin Surosentiko kemudian melanjutkan kepada menantunya bernama Surokidin. Kemudian, Surokidin pun mempercayai kepada anak angkatnya yang bernama Surokarto Kamidin untuk melanjutkan ajaran tersebut. Lalu, Surokidin mempercayakan kepada anak kandungnya yang buta huruf bernama Harjo Kardi untuk melanjutkan perjuangan ajaran Samin tersebut. Kemudian, saat itu Harjo Kardi mendukung desa atau dusun Jepang dilakukan pembangunan sekolah supaya generasi anak-anak penerus Samin tidak buta huruf seperti dirinya. Dilanjutkan dengan kepemimpinan sedulur sikap masa kini. Ini berfokus kepada dusun Jepang. Pada saat ini, sedulur sikap atau Samin tersebar banyak di berbagai daerah, di antaranya di Pati, Jawa Tengah, Kelopo Dhuwur, Jawa Tengah, Bojonegoro, Jawa Timur, dan beberapa daerah lainnya. Karena sudah tersebar di berbagai daerah, akhirnya terbentuklah suatu paguyuban yang bernama Paguyuban Sedulur Sikap Manunggal Rasa, yang diketuai oleh Mbah Lasio yang merupakan keturunan dari Samin Surosentiko yang bertempat di Kelopo Dhuwur, Jawa Tengah. Berfokus pada dusun Jepang yang merupakan salah satu pusat budaya ajaran sedulur sikap atau Samin, di mana sekarang sistem kepemimpinan di sana sudah berbentuk kepala desa dengan sistem administratif negara yang sesuai dengan undang-undang. Berikut adalah daftar kepala dusun dari zaman kolonial Belanda hingga sekarang. Yang pertama, ada Turnorejo. Ini merupakan kepala dusun pada masa kolonial Belanda. Kemudian, dilanjutkan oleh Sumo Samidan, merupakan kepala dusun setelah Turnorejo di masa kolonial Belanda. Kemudian ada Wongsorejo, merupakan kepala dusun pada masa kolonial Jepang hingga merdeka. Kemudian ada Marjo Marjan, ini merupakan kepala dusun di masa era kemerdekaan 1945. Kemudian dilanjutkan oleh Sukejan, dan saat ini kepala dusun-dusun Jepang dikepalai oleh Indarto ST. Baik, perkenalkan nama saya Feni Octavia. Di sini saya akan menjelaskan budaya sedulur sikap. Sedulur sikap atau yang biasa dipanggil sedulur sikap Samin tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan Jawa. Dalam psikologi lintas budaya, garis besar mengenai konsep budaya Jawa adalah kolektivis vertikal dengan karakteristik high power descent, high uncertainty openness, short term orientation, masculine feminine orientation. Sedulur sikap Samin memiliki nilai kebersamaan atau kolektivisme yang tinggi, di mana hingga saat ini sedulur sikap Samin masih tetap menjunjung persaudaraan dengan ciri khas menganggap setiap orang adalah saudara yang tidak boleh dikecewakan. Sebagai komunitas adat, sedulur sikap Samin juga memiliki kekhasan tersendiri, di mana seringkali dikenal dengan sikap kejujurannya, kesederhanaannya, dan pengenalan pakaian yang serba lima hitam. Dengan bermaksud karena menyadari bahwa semua individu tidak sepenuhnya bersih. Suku sedulur sikap juga tidak mengenyam pendidikan formal dan tidak suka menyekolahkan anak-anaknya. Uniknya, mereka selalu mengatakan bahwa anak-anaknya sudah belajar sejak kecil. Salah satu pengertian belajar yang dipahami mereka adalah bekerja. Bagi mereka, hidup semata-mata hanya untuk bekerja.
Prinsip tersebut yang melatar belakangi orang tua sedulur sikap selalu mendidik anak-anaknya bekerja untuk membantu orang tuanya sendiri. Kelak ketika sudah berkeluarga bisa hidup mapan. Atau dalam bahasa sedulur sikap, akabe kango sopo bakale kowe sing endowe, yang artinya semua harta nantinya juga akan diberikan kepada anak-anaknya. Pola pengasuhan berupa motivasi itu cukup efektif dan cukup berhasil, sehingga mampu mempengaruhi anak-anaknya. Bekerja sudah mempunyai makna belajar atau sekolah. Sementara anak juga mendapatkan harapan besar kelak akan mendapatkan harta dari hasil kerja kerasnya tersebut ketika sudah berkeluarga. Kerja keras selalu diajari oleh semua agama dan melarangnya pada umatnya untuk meminta-minta. Demikian pula apa yang dilakukan oleh suku sedulur sikap di Kedung Tuban Blora, bahwa hidup itu harus trokal. Seseorang akan mendapatkan hidup yang layak jika mau bekerja dengan bersungguh-sungguh. Untuk tempat wisata, Kampung Samin itu sendiri yang menjadi tempat wisata yang dikunjungi oleh wisatawan. Daya tarik Kampung Samin ini berbasis budaya. Di Kampung Samin, ini wisatawan dapat berdialog, berinteraksi dengan warga Samin, belajar dari sifat kejujuran dan kesederhanaan dari masyarakat Samin atau disebut juga sedulur sikap Samin. Di Kampung Samin ini, wisatawan akan disuguhi kesenian warga Samin berupa dolanan anak, jamasan alat pertanian atau pembersihan alat pertanian, serta kuliner asli warga Samin. Selanjutnya ada filosofi hidup. Sedulur sikap terdiri dari dua kata, yaitu sedelur dan sikap. Sedelur sendiri memiliki arti saudara dan sikap memiliki arti senjata. Jadi, makna dari ajaran sedelur sikap ini adalah mengutamakan perlawanan tanpa menggunakan kekerasan dan senjata. Ini semua bermula dari zaman penjajahan Belanda dan Jepang yang ada di Indonesia pada zaman dahulu. Cara orang Samin melawan penjajahan adalah dengan cara menolak aturan-aturan yang dibuat oleh para kolonial dan menolak membayarkan pajak pada para kolonial ini. Masyarakat Samin atau bisa juga disebut dengan wong sikap diambil dari wong yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti orang, dan sikap yang diambil dari sedulur sikap. Jadi wong sikap adalah orang sikap. Sebutan ini ditujukan untuk orang-orang Samin, dan orang-orang Samin ini juga tidak keberatan jika orang-orang di luar kelompoknya menyebut mereka dengan wong sikap, karena menurut mereka wong sikap ini memiliki konotasi yang positif, yaitu orang yang baik dan jujur. Selanjutnya, masyarakat Samin memang dikenal sebagai orang yang jujur dan terbuka kepada siapapun. Mau itu orang baru dikenal ataupun orang tidak dikenal sekalipun, mereka akan berbicara secara realita dan tidak mengada-ngada. Karena hal ini juga biasanya orang-orang di luar kelompok mereka atau di luar kelompok masyarakat Samin ini menganggap orang-orang Samin ini orang yang lugu. Namun lugunya di sini tuh lugu yang mengarah ke bodoh. Tetapi cara ini juga yang digunakan oleh orang-orang Samin saat melawan penjajahan Belanda dan Jepang yang ada di Indonesia dulu, yaitu mereka mengerti namun pura-pura tidak mengerti. Orang-orang Samin ini juga menganggap semua orang sebagai saudara dan mengedepankan kebersamaan. Contohnya berlaku simpan pinjam. Biasanya di daerah-daerah yang masih kuat memegang ajaran Samin, mereka akan mengadakan semacam arisan selama 35 hari sekali
dan iurannya akan dikumpulkan, lalu bagi siapapun yang ingin meminjam, uangnya ini dapat diberikan tanpa adanya bunga. Lalu juga sifat gotong royongnya masih tinggi. Misalnya ada orang yang membutuhkan pertolongan untuk membangun rumah atau mengerjakan sawah atau ingin membangun sawah tanpa diminta, biasanya orang-orang masyarakat Samin ini cepat memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan pertolongan gitu. Gotong royong sendiri dikenal di suku Samin sebagai sebutan sambatan atau rukunan. Lalu juga masyarakat Samin ini masih memegang teguh Solahi Ihat, atau nama lainnya adalah gerak lidah, di mana artinya itu lidah harus dijaga agar tetap mengucapkan kata-kata yang jujur dan tidak menyakitkan orang lain. Jadi maksudnya, jika tidak ingin disakiti, maka jangan menyakiti orang lain. Jika tidak ingin dibohongi, maka jangan membohongi orang. Dan jika tidak ingin celaka, maka jangan mencelakai orang. Seperti itu. Surasentika Samin tan kena siya marang sepadha-padha, kabeh iku sedulure. Sing terus kencang niki nggih kejujuran niku. Dene pun ngantek nglakoni jreng ki serai tekane kula niki. Dene aja ngantek pek penetek wong liyan tanpa jawab. Niku mboten apik. Butuh taren. Seneng bakar menyok taren niku apik. Kok terus mboten tiange mendhet. Oh, niku namine mboten apik niku. Tasik pek penetek dulur niku namine. Kadang-kadang eneng barang nang ratan gledak jikuk tak desak. Lah nek kula tak mboten. Jikuk celulukno sapa sing kelangan. Niku namanya nulung nek kangge kula. Negarane ben tentrem, aman. Sing mimpin ayem, sing pimpin tentrem. Lho ngoten niku arep ora ngoten niku. Lah niki Pancasila saged lungguh negarane ngeten. Niki mboten saged lungguh niki Pancasila. Mulane kanan berubah niku pokok tatak mboten. Nek mboten tatak nderek robah. Nggih, mboten saged nglakoni ketus kula. Mriki pun manut ombake jaman. Jaman robah kok gak tatak. Lah niku ketut cocorane baratangin namine. Nggih. Abang melok abang, putih melok putih. Yo ngoten niku. TP niku nggih contoh lho niku. Apik elek enten. Lah kantun sing milih ngoten niku. Milih sing apik apa milih sing elek. Niku contoh niku. Lah milih sing elek nggih enten, milih sing apik nggih enten. Kantun tiange niku tatak to mboten. Ngoten niku. HP niku nggih pengaruh jane. Pengaruh HP niku. Nyeluk wong liya-liya saged. Ngajak apik saged, ngajak elek saged. Kantun sing nindakke niku. Ngoten lho. Wong niku cocorane marai apik elek niku kajeng ngertoso. Nggih. Nah, ngoten niku lho.
Mulane contoh danten contone danten. Ambak ke sekolah niku sekolah sing apik nggih enten, sekolah sing elek nggih enten. Lho ngoten niku lho. Dadine tiyang niku kantun sing milai. Mulane saged tatak, tetek, tegen, tentrem. Nek gak saged ngoten niku ngeten. Mulane marek-mareke mergo ya wis kepiar, ora tatak, ora tetek. Pun saenake ngoten. Kados teng Bluro enten, teng pundi enten. Lah niku pun kepiarang kiambak-kiambak. Kan padha mboten saged. Mriki abang, mriku ijo, mriku putih lho ngoten niku. Kula niki godane nggih kathah. Lah ngoten kuat nyabili to mboten ngoten niku. Napa Mbak godane, Mbak? Godane iku nggih keng pemerintah. Sing dhuwit, sing sapi, sing wedhus kuwatah. Lah kula teh sukane kathah kula dom-domke kajenge rata. Ngoten kok mboten klopek kiambak mboten. Niku nek godho ngerti. Lah nek mboten ngerti, alah benderang nggo bondo akeh ora samregae. Alah kanggo napa kula? Bantuan nggih pun bukti ratan nggih sik bangun kok. Nek kangge mriki ngoten. Nek pemerintah pun apik kok. Sing jan pemerintah tenan, nek pemerintah tok mbah aku ora mau angger ae. Mangkane sing kuning ku kelakuan. Sing abang angkara murka, sing ireng kepanjang seneng. Lho ngoten niku. Sing putih dasar. Lho. Ngerti pun. Wong seneng aja angger seneng tok. Lho ngoten niku. Nek ireng angger seneng ya kleru. Ngoten niku. Abang angkara murka. Wis akeh kurang akeh, wis apik kurang apik. Niku nggih kleru. Ngoten. Mulan tiyang saged milih. Tiyang niku kudu gadah rasa rumangsa. Tek cetha wong lara lho. Aja nyetha wong rasane padha. Nek kangge niku ngoten kok. Tek cetha lara aja nyetha, rasane padha lho. Aja tupeh, aja mumpung. Ngoten niku nek kula. Wong tiyang kathah sing ben kuat saenake. Mulane wong ngrasakno aja angger enak. Wong krungu aja angger krungu. Wong roh aja angger roh. Teng mriku ngene. Wasna sing tenan. Kae wong apa dudu lho ngoten niku. Mboten awurang. Niku nek kanggen kula. Samin melu budidaya. Tinindian ki sura sentika. Perang tanpa kawistara lawan penjajah bangsa Walanda. Nek nutil nak foto nggih aja leh nglakoni nek iki pek penak nek dulur mboten asal. Mboten asal jrengki srei niku wau kon sing rukun sing apik. Dadine saged dumunung gadane kiambak-kiambak. Ngoten lho. Terima kasih sudah menonton video presentasi kelompok 1 mengenai sedulur sikap di suku Samin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.